Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar kehidupan. Dan di video kali ini kita akan membahas series bagian pertama dengan judul besar Mencari Kebenaran, Ilmu, Filsafat, dan Agama, episode kedua dengan subjudul Renungan tentang Kebenaran. Dalam pertemuan kita yang lalu, kita telah sampai pada kesimpulan bahwa hakikat manusia ialah makhluk pencari kebenaran. Tidak terpaksa, kita harus berhenti dahulu seketika untuk sekedarnya mempersoalkan apakah kebenaran yang dicari oleh sang manusia itu. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat penting ini, kita berhenti agak lama untuk mengikuti diskusi besar mengenai teori tentang kebenaran. 3 teori telah tampil ke gelanggang diskusi ini. Pertama, teori korespondensi, kedua teori koherensi, dan ketiga teori pragmatis. Akan tetapi karena tempat sangat sempit, baiklah kita bicarakan masalah ini dengan ngebut saja. Teori korespondensi tentang kebenaran. The Correspondence Theory of Truth. Ini kadangkala disebut juga The Accordance Theory of Truth. Pada pokoknya, teori yang pertama ini berpendirian bahwa kebenaran itu ialah kesesuaian antara suatu pernyataan mengenai hal tertentu dengan hal termaktub. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia adalah suatu pernyataan. Pernyataan itu benar karena kenyataannya memang demikian. Kedua, teori koherensi tentang kebenaran. The Coherence Theory of Truth. Ini sering pula disebut The Consistence Theory of Truth. Teori yang kedua ini berpandangan bahwa kebenaran ialah suatu pernyataan yang konsisten atau cocok dengan pernyataan lainnya yang telah diketahui dan diterima sebagai benar. Contoh, Indira Gandhi adalah putri Jawaharlal Nehru. Telah kita ketahui dan terima sebagai pernyataan yang benar. Pernyataan Nehru mempunyai putri dan pernyataan Nehru adalah ayah Indira. Keduanya merupakan kebenaran pula karena konsisten dengan pernyataan pertama yang sudah diketahui dan diterima sebagai benar. Ketiga, teori pragmatis tentang kebenaran. The Pragmatist Theory of Truth ini berpendirian suatu proposisi ataupun dalil itu benar sepanjang proposisi tersebut berlaku, berguna, memuaskan. Tegasnya, berguna sama dengan benar, tidak berguna sama dengan tidak benar. Itulah mungkin singkatnya 3 teori yang telah tampil ke gelanggang diskusi ini. Selanjutnya, kritik terhadap teori-teori kebenaran. Baik terhadap teori pertama maupun teori kedua ataupun teori ketiga diajukan keberatan-keberatan oleh para pengkritiknya. Dikatakan bahwa teori pertama teori korespondensi dan teori kedua teori koherensi daripada pertentangan lebih merupakan kelengkapan yang satu terhadap yang lainnya. Pengkritik yang membuat sintesa antara kedua teori termaktub dengan merumuskan pandangan yang terbaik mengenai masalah ini ialah kebenaran adalah kesetiaan kepada kenyataan. Namun, katanya pula sementara dalam beberapa kasus kita tidak dapat membandingkan idea dan keputusan kita dengan kenyataan. Maka yang terbaik dapat kita tempuh ialah melihat idea dan putusan lainnya yang telah kita terima sebagai benar. Yang paling santer adalah kritik terhadap teori ketiga atau teori pragmatis. Teori yang terakhir ini sering dikecam sebagai teori oportunis. Pengecam berkata, apa yang berguna dan berlaku bagi seseorang mungkin saja tidak berlaku dan berguna bagi orang lainnya. Dan bahkan yang berlaku bagi seseorang pada waktu tertentu mungkin saja tidak berlaku bagi orang yang bersangkutan sendiri pada waktu lain. Tuhan tidak dapat sekaligus ada dan tidak ada. Walaupun bagi sementara orang percaya kepada adanya Tuhan itu menolong, sedangkan bagi orang lainnya merintangi belaka. Apabila suatu dalil memang betul-betul benar, seharusnya benar untuk setiap orang. Bukannya benar untuk sementara orang yang baginya berguna dan pada waktu yang sama untuk orang lainnya salah atau tidak benar, sekedar karena tidak berguna baginya. Kebenaran sebagai lawan kesalahan dan lain-lain. Apabila teori-teori tentang kebenaran yang telah diungkapkan tadi itu tidak memuaskan atau bahkan mungkin agak membingungkan, baiklah kita kembali mencari makna kebenaran ini yang dengan jalan singkat, sederhana, dan bersahaja saja. Yang penulis maksudkan ialah dengan jalan mengatakan, kebenaran ialah lawan kesalahan, lawan kebohongan, lawan kepalsuan, lawan kehilafan, lawan hayalan, lawan kebatilan, dan lawan kesesatan. Kebenaran yang hendak dicari. Keinginan hendak mengetahui kebenaran ialah salah satu dari gerak asli pikiran manusia. Demikian Takdir Ali Syabana. Sekarang timbullah pertanyaan, kebenaran apakah yang hendak dicari?
Jawabnya ialah kebenaran dari dunia yang dilihat, didengar, difikirkan, pendeknya dari kenyataan yang dikelilinginya dan di dalam dirinya. Pendeknya manusia belum puas dengan kenyataan yang dihadapinya dengan langsung dengan panca inderanya. Ia mencari kebenaran yang sembunyi di baliknya. Hakikat apakah yang tersembunyi di balik penjelasan yang beragam-ragam rupa dan bentuknya? Kebenaran yang manakah yang pasti akan tetap, yang terdapat di balik segala bayangan, yang datang, dan yang pergi dalam hidup di dunia ini? S. Takdir Ali Syabana, Pembimbing Kefilsafat, Jakarta 1952, halaman 36-37. Pertanyaan yang masih belum terjawab. Dalam episode yang lalu kami telah menguraikan tentang hakikat manusia makhluk pencari kebenaran, dan saat ini menyajikan renungan tentang kebenaran. Pertanyaan yang masih tetap menggoda pembaca tentunya ialah apakah hubungan kedua pembahasan tersebut dengan agama? Dalam hal ini, agama Islam. Satu pertanyaan yang baik, akan tetapi masih merupakan pertanyaan yang prematur untuk dijawab sebelum beberapa masalah lainnya didudukan terlebih dahulu. Namun, baiklah sekedarnya penulis singgung di sini. Agama adalah untuk manusia, yang beragama ialah manusia. Agama diyakini para penganutnya sebagai kebenaran. Oleh karena itu pendekatan terhadap agama menurut hemat penulis seyogyanya dibukodimahi dengan pembicaraan tentang hubungan manusia dengan kebenaran. Tanpa ini, menurut hemat penulis kita tidak dapat mengapresiasi agama dengan sesama. Kita masuk kepada pembahasan 3 lembaga kebenaran. Pembicaraan kita mengenai masalah hubungan manusia dengan kebenaran, termaktub di atas, jauh dari memadai, ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Pertanyaan yang selanjutnya timbul ialah, dengan apa dan dengan cara bagaimana manusia mencari dan menemukan kebenaran? Walaupun mungkin masih ada beberapa cara lainnya, akan tetapi menurut hemat penulis ada 3 cara manusia mencapai kebenaran. Pertama, dengan ilmu pengetahuan. Kedua, dengan filsafat. Dan ketiga, dengan agama. Apakah ilmu pengetahuan? Apakah filsafat? Dan apakah agama itu? Serta bagaimana nisbah, relasi, dan relevansi antara satu dengan yang lainnya? Masalah itulah yang akan kita coba bicarakan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.